Halo sobat, kembali lagi di RD Channel. Sebelum melanjutkan pembahasannya, jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya lebih berkembang lagi dan bisa memberikan informasi yang positif dan informasi yang edukatif kepada kalian. Oh ya, eh, kalian bisa bertanya kepada gue melalui Instagram atau melalui komentar. Kalian juga bisa mengikuti Instagram pribadi gua dan bisa follow juga Instagram RD Channel. Linknya ada di bawah. Dan kalian juga bisa saling sharing ya dengan apa namanya subscriber RD Channel lainnya di tab komunitas RD Channel. Oke, kita akan melanjutkan cerita gua yang sempat di episode kemarin. Jadi ini episode kedua, part kedua. Ya, waktu itu kita lanjut aja ya. Waktu SMP itu kelas satu, ya, eh, mungkin itu bandelnya gue seperti itu. Jadi singkat cerita di tahun 2002 bokap gue meninggal dan akhirnya gue pindah ke Jakarta ke tempat nenek gue dari ibu dari keluarga ibu gue. Oke, di tahun 2002 itu karena gue kecilnya itu di Bekasi, gue pindah ke Jakarta. Gue agak kaget tuh. Gue masih SMP kelas 2 nih ya. Semester satu, iya semester satu kalau nggak salah. Gue agak kaget. Oh ternyata Jakarta seperti ini ya gitu. Oke, singkat cerita di SMP kelas 2 di tahun 2002 gue di Jakarta. Akhirnya gue banyak kenal temen, bertambah lagi teman gue. Tapi ya tetap prestasi di sekolah gue terus menurun karena masa kecil gue seperti itu mungkin ya ada trauma. Gue makin trauma takut terhadap eh, apa ya trauma lah terhadap sekolah gitu kayak gue trauma karena gue kok merasa prestasi gue menurun gitu kan dan trauma masa kecil ya di situ di SMP itu gue di SMP negeri salah satu SMP negeri di Jakarta dan ya seperti biasa tapi di salah satu bidang olahraga dan seni nilai gue masih cukup baik gitu. Oke, singkat cerita lagi, eh, mulailah gue bergaul di lingkungan rumah yang di Jakarta dan di situ jarang apa ya mungkin hanya gue yang umurnya masih di SMP, yang lain udah pada ada umur 30 gitu ya. Lalu di salah satu momen gue bertemu temen gue yang dia itu waktu itu masih umur ya 30 dan kita bisa panggil dia ini namanya di sini kita panggil aja namanya Joe. Dia itu orangnya baik, baik banget dan orangnya memang agak hitam, dia itu apa ya bewokan tapi baik. Lalu di situ kita berkenalan lah.
Jadi di lingkungan rumah gue dulu tuh ada rental PS ya. Di situ tempat nongkrong lah. Oke, kita kenalan di situ. Ternyata dia anak komplek sebelah. Kalau gue di komplek tentara, dia di komplek seknek gitu. Tetapi dia orang lama di situ gitu. Oh, yang lain udah pada kenal gitu. Nah, lalu gue berkenalan dengan dia. Singkat apa ya? Oke, profilnya dia dulu ya, si Joe ini. Dia itu dari tahun 90 sampai di 2002 itu dia baru pulang. Oh ya, tahun 90 itu dia di Amerika dan pulang ke Jakarta itu di tahun 2002 itu yang ketemu gua gitu. Kenalan dan di situ kita klop tuh tentang musik tuh. Genre-nya sama, ya membahas musik gitu kan. Akhirnya dia menawarkan gua ada satu obat dan dia bilang nih buat lo gitu supaya lo lebih tenang, kayaknya lo agak stres nih gitu. Oh iya, makasih gue gitu kan. Ternyata itu kalau nggak salah Xanax. Awal gue itu coba gue Xanax, gue minum. Oh iya, gue tenang banget gitu ya. Oke, tenang, enak. Akhirnya malam itu berlalu. Besok paginya gue sekolah. Pulang sekolah, gue ke tempat situ lagi, ke tongkrongan itu lagi, ke PS. Karena gue juga main PS di situ kan. Ketemu lagi sama dia. Akhirnya, oh makin dekat, makin dekat, makin dekat, makin dekat. Berjalannya waktu, gue udah deket banget. Nah, disitulah yang tadi gue kasih tahu di malam itu, pertama malam itu dia ngasih gue obat itu, gue kenal yang namanya Xanax gitu, Alprazolam. Ya, terus makin dekat di 2002 sampai ke 2005, gue masih konsumsi itu terus. Gue tetap sekolah. Di tahun 2007 gue lulus sekolah. eh Sebenarnya gue itu udah bermain musik ya di tahun 2000, ya di semenjak sekolah itu. Tapi di tahun 2007 gue mengenal lagi salah satu teman di satu komplek itu juga, dan senang musik juga. Akhirnya oke, kita bikin band gitu kan. Tetapi keluarga gue nggak setuju, keluarga besar dari ibu gue itu nggak setuju kalau gue masuk di dunia entertain ya. Itu nggak setuju, termasuk nyokap gue gitu, dia nggak setuju. Akhirnya gue mulai berontak lah, kok gue jadi kayak didikte hidup gue harus kesini, gue harus kesini gitu, kayak dipaksa. Lu nggak di situ, lu bukan di band gitu. Tapi gue pengen gitu ke situ. Akhirnya gue mulai berontaknya gue cabut dari Jakarta ke tempat om gue yang di Jogja. Pada saat di Jogja itu lucu juga sih. Om gue, pak de gue, terus bude gue, dan sepupu-sepupu gue yang di Jogja bilang, lu kenapa gitu kan. Ya gue bilang ada masalah gitu di rumah. Nah, keluarga Jogja gue menyarankan gue harus, oke, kalau lo emang suka di seni, silakan lo kuliah aja di Jogja.
di salah satu eh, seni apa ya, sekolah seni di Jogja. Lagi-lagi nyokap gue nggak setuju. Akhirnya ya mau gimana, nyokap gue nggak setuju kan. Gue disuruh pulang lagi ke Jakarta. Gue pulang ke Jakarta. Ya udah, gue tuh orangnya jarang di rumah semenjak lulus sekolah. Gue disuruh kerja, gue suruh nyari kerja. Oke, gue kerja di salah satu perhotelan di daerah Jakarta. Ya itu cuman bertahan 2 tahun gue kerja di situ. Karena gue masih menjalanin apa ya, menjalanin band gue ini. Gue tetap main band, ngisi-ngisi acara gitu kan. Gue keluar dari kerjaan gue. Akhirnya nyokap gue bilang, yaudah kalau lo mau di band, tapi nyokap gak setuju gitu intinya. Akhirnya dari pihak keluarga bokap gue yang ada di Jogja, ya udah kuliah apa, bukan kuliah, kursus gitu. Ya udah deh, kursus musik aja. Kayak gue kursus drum. Itu berkat Pak Dego yang di Jogja, karena yang di Jogja tuh keluarga pada ngedukung. Ya tapi setelah itu gue kursus drum 2 tahun. Kita bikin band, kita ngejalanin ngisi acara, kita kemana-mana. Singkat cerita, ya lagi-lagi keluarga nyokap gue nggak setuju. Gue harus cari kerja yang lain. Gue kerja, akhirnya gue nyari kerja. Gue akhirnya ke Bandung. Dalam keadaan gue waktu itu tahun 2007 itu 2000, ya sekitar 2006-2007 lah. Itu udah namanya ketergantungan dengan alprazolam. Ya akhirnya gue kerja di Bandung di perhotelan lagi. Tapi gue nggak apa ya, namanya badan sudah ketergantungan dengan alprazolam. Putus obat gue, karena gue waktu ke Bandung itu gue bawa gitu. Putus obat, dan mau nggak mau gue harus balik ke Jakarta karena gue nggak tahu Bandung itu kayak gimana gitu kan. Itu cuman bertahan mungkin 2 bulan. Sebentar banget itu di Bandung. Balik ya dimarahin lah. Lo harusnya gini, lo kerjanya benar di situ gitu. Gue tetap gue nggak mau, gue mau di band gitu kan. Oke, singkat cerita, tetap keluarga dari ibu gue nggak setuju gue balik ke Jakarta. Ya itu dia di tahun 2008 akhirnya gue dikenalin sama si Jo, cewek. Nah, di sini kisah yang lebih menariknya lagi. Oke, di next episode ya kita bahas